Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang representasi pengetahuan dalam kecerdasan buatan. Ya, yang pertama kita akan membuat sebuah knowledge base atau basis pengetahuan. Langkah ini untuk membangun kecerdasan buatan. Bagaimana membangun knowledge base? Selanjutnya akan menggunakan mesin inference untuk memproses menjadi output. Jadi sederhananya gini, kecerdasan buatan pada awalnya kita harus membuat basis pengetahuan dulu. Kemudian baru dari basis pengetahuan tersebut artificial intelligence bisa mengolah data atau mengolah inputan lainnya berdasarkan dari knowledge base dan kemudian menyimpulkan menjadi sebuah output. Jika sesuatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Memang, jadi dalam sebuah membangun knowledge base, kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau penulisan-penulisan dari setiap representasi. Sehingga apa? Komputer bisa menyimpulkan apa yang kita maksud. Seperti itu. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Contoh sederhana fakta yang terjadi adalah sebagai berikut. Katakanlah Helder adalah anjing. Fakta tersebut dapat direpresentasikan secara logika, yaitu Helder dalam kurung anjing atau Helder anjing itu adalah Helder. Jadi kita deduksikan kalimat tersebut. Kita juga dapat merepresentasikan secara logik fakta lain bahwa semua anjing mempunyai ekor. Maka anjing X memiliki ekor X. Jadi anjing tersebut kita kasih tanda X mempunyai ekor. Seperti itu. Anjing tersebut memiliki ekor. Kemudian secara deduktif dari mekanisme logik ini kita dapat mendapatkan representasi baru, yaitu yang mempunyai ekor itu adalah anjing. Jadi kita deduksikan kalimat itu dengan menggunakan fungsi mapping secara backward. Jadi kita balik secara backward, maka kita dapat mengenerate suatu kalimat yang berbunyi Helder mempunyai ekor. Jadi kita bisa mengenerate secara backward. Jadi itu contoh kasus representasi pengetahuan dari hasil representasi. Katakanlah saya memiliki sebuah silsilah keluarga, Jono, kemudian anak dari Jono ini adalah Adam, kemudian anak dari Adam ini adalah Anton dan Rini. Kemudian dari Anton ini memiliki anak yaitu Sinta dan Ana, sedangkan dari Rini dia memiliki anak bernama Budi. Kalau kita logikakan secara manusia seperti itu ya, maka bagaimana kalau melogikakan dalam komputer atau merepresentasikan ke dalam artificial intelligence? Kita buat anak laki-laki Jono, Adam. Ini dibacanya sebagai anak laki-laki dari Jono adalah Adam. Benar ya? Kemudian anak laki-laki Adam adalah Anton. Anak perempuan Adam adalah Rini. Kemudian anak perempuan Anton adalah Ana. Anak perempuan dari Anton adalah Sinta. Anak laki-laki dari Rini ya. Kita ganti aja. Rini itu Budi. Gitu ya. Anak laki-laki dari Rini adalah Budi. Catatan, kita dapat menggunakan kalimat apapun sebagai predikat ide dasar untuk membuat notasi. Jadi kita membuat notasi, kita bisa menggunakan kalimat apapun
atau tanda apapun, yang penting adalah huruf. Yaitu caranya adalah predikat, argumen, koma, argumen. Next. Simple query on knowledge database adalah bagaimana mencari suatu pengetahuan dari representasi data. Jadi kita sudah membuat knowledge base, kemudian bagaimana kita merequest dari query tersebut. Contoh, anak perempuan Adam tadi bisa dikembali pada presentasi sebelumnya bahwa kita memiliki sebuah kita memiliki sebuah pohon keluarga. Anak perempuan dari Adam adalah Rini. Anak perempuan dari Adam, P. Hasilnya adalah anak perempuan dari Adam itu jelas Rini karena Adam hanya memiliki 2 anak, yaitu satunya laki-laki, satunya Rini. Yang menandakan bahwa Rini adalah anak perempuan dari Adam. Contoh lain, anak laki-laki OT, orang tua adalah anak laki-laki. Maka hasilnya orang tua Jono memiliki anak laki-laki Adam. Orang tua Adam adalah memiliki anak laki-laki Anton. Orang tua Rini memiliki anak laki-laki Budi. Jadi ketika sebuah mesin atau artificial intelligence kita berikan anak laki-laki orang tua dan anak laki-laki, maka dia akan memberikan query semua hal tentang orang tua dan anak laki-laki dari data knowledge base itu tadi, ya. Jadi ini adalah orang tua. Mari kita cek, ya. Orang tua Jono adalah Adam. Orang tua Adam adalah Jono. Kemudian Rini juga memiliki anak laki-laki Budi. Adam memiliki anak laki-laki Anton. Itu ya. Contoh lain, anak laki-laki P Anton adalah anak perempuan PD. Ya. Anak laki-laki dari P ini siapa? P ini kita lihat di dalam knowledge base tadi, yaitu anak laki-laki dari P ini adalah ayah, kemudian Anton. Berarti ayahnya Anton itu siapa? Ayahnya Anton adalah Adam. Sehingga hasil dari P itu adalah Adam. Sedangkan anak perempuan, tadi kita sudah mengetahui bahwa P itu adalah Adam, maka anak perempuan dari Adam adalah D. D itu berarti Rini. Jadi cara membuat sebuah query dalam artificial intelligence adalah seperti ini. Mengextend hubungan antara knowledge base. Kita dapat menambahkan hubungan antara knowledge, misalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi di extend menjadi hubungan orang tua. Contoh, katakanlah orang tua C itu adalah orang tua C adalah P. Maka anak laki-laki P itu adalah C. Jadi contoh sederhananya gini. Orang tua dari Citra adalah Puput, maka anak laki-laki orang tua dari Coki adalah Puput. Maka kalau kita balik, anak laki-laki dari Puput adalah Coki, seperti itu ya. Sama, orang tua C P, anak perempuannya juga tinggal dibalik aja, anak perempuan dari P adalah C. Jadi katakanlah kalau kita bahasakan seperti manusia adalah orang tua dari Citra adalah Putri, anak perempuan dari Putri adalah Citra. Contoh,
orang tua Adam, P. Maka orang tua Adam tadi dilihat dari struktur pohon keluarga tadi adalah Jono, maka hasilnya adalah P. Jono. Recursive description of relationship. Jika ingin mencari turunan, berikut cara mempresentasikannya. Turunan dari orang tua OT ini sebenarnya tidak terpatok ya, terserah, yang jelas tinggal membolak-balikkan saja. Turunan dari OT adalah TR, maka orang tua. Jadi keturunan, maksudnya gitu, keturunan dari OT adalah TR, maka orang tua dari TR itu adalah OT. Maka ini adalah hubungannya adalah anak atau keturunan. Turunan OT adalah TR. Orang tua TR itu adalah P. Kemudian orang tua P adalah OT. Berarti ini mengibaratkan cucu, sehingga dia memiliki keturunan. Sama, turunan OT orang tua itu dia memiliki anak TR. Katakanlah keturunan OT adalah Tri, katakanlah anaknya Tri. Kemudian orang tua dari Tri, ya kan? Tri itu memiliki orang tua lagi, memiliki orang tua yang bernama Putra, seperti itu. Kemudian orang tuanya Putra, dia memiliki orang tua lagi, yaitu Gagah Prakoso, katakanlah seperti itu. Orang tua Gagah Prakoso dia memiliki OT, yang berarti dia adalah cicit. Fakta di atas dapat diekspresikan sebagai proses rekursif sebagai berikut. Turunan OT DR sama ya, kita rekursifkan berarti dia adalah anak. OT berarti orang tua dari TR adalah OT. Turunan dari OT TR orang tua soal latihan. Rubahlah fakta-fakta di bawah ini dalam bentuk predikat kalkulus menggunakan hubungan. Yang meninggal adalah X, yang mana jenis kelaminnya ada X dan Y. Kita ibaratkan adalah laki-laki dan perempuan. Dia mengenal X dan Y, dia mengenal dua orang. Membenci X dan Y, korban adalah X, pembunuh X. Lalu dengan menggunakan metode inferensi, tentukan siapa pembunuh dalam kasus ini, yang mana ada beberapa clue atau beberapa petunjuk. Korban meninggal, korban adalah perempuan. Jono dan Suryo mengenal korban. Korban mengenal Tony dan Jono. Si pembunuh mengenal korban. Susi adalah korban. Jono membenci Susi. Suryo membenci Tony. Tony membenci Jono. Korban mengenal seseorang yang membenci pembunuh tersebut. Sekarang kita mulai mengecek satu persatu dari clue tersebut. Yang mana Susi adalah korban, maka Susi adalah korban meninggal. Maka korban X ini adalah Susi. Seperti itu ya. Korban X adalah Susi. Kemudian siapa pembunuhnya? Gitu ya. Korban mengenal seseorang. Kita cek korban ini, Susi ini mengenal siapa? Korban mengenal Tony dan Jono. Korban ini mengenal Tony dan Jono. Korban mengenal X dan Y. Maka ini Tony dan Jono.
ya. Korban mengenal seseorang yang membenci pembunuh tersebut. Jadi dia mengenal satu orang yang membenci pembunuh tersebut. Tony dan Jono, kalau Jono membenci Susi nggak mungkin. Jadi korban mengenal Tony dan Jono. Jono membenci Susi nggak mungkin karena Susi adalah korban. Jadi nggak mungkin pembunuhnya juga Susi. Suryo membenci Tony. Suryo ini adalah dia mengenal Jono dan Suryo mengenal korban. Tapi bisa juga korban tidak mengenal Suryo, hanya mengenal Jono saja. Sehingga ini juga tidak mungkin. Tony membenci Jono. Jadi korban mengenal seseorang yang membenci pembunuh tersebut. Jadi yang pembunuhnya adalah seseorang yang dibenci dari kenalannya Susi. Kalau kita deduksikan seperti itu, maka pembunuhnya adalah Jono. Itu kalau logika manusia. Maka ketika kita membuat sebuah logika kecerdasan buatan, maka seperti ini. Yang meninggal Susi. Kemudian dia mengenal Jono. Yang mengenal Jono adalah Susi. Susi mengenal Suryo. Susi mengenal Tony. Susi mengenal Jono. Suryo mengenal Susi. Jono mengenal Susi. Jono membenci Susi. Suryo membenci Tony. Tony membenci Jono. Korban adalah Susi. Jenis kelaminnya antara A dan O. Pembunuhnya antara A dan O, antara Joni dan siapa nanti? Jono. Joni dan Tony. Jono dan Tony. Mengenal AS dan membenci SO. Maka hasilnya akan ada Tony seperti yang kita buat atau yang seperti perkiraan kita tadi. Gitu. Oke, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.